Salam Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya berharap kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan, ini adalah harapan kita orang-orang percaya, disertai oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, minggu lalu kita diingatkan ketika Yesus naik ke surga, Dia berjanji akan memberikan seorang penolong, yaitu pribadi Allah sendiri. Jika pada zaman Yesus Dia hadir sebagai manusia, wujud manusia, Dia mungkin hanya bisa berada di Israel sana, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika Dia naik ke surga, Dia menyatakan dirinya, yaitu berupa Roh Allah, Roh Kudus yang hadir dalam setiap hati orang-orang percaya. Dan hal ini dinyatakan sampai zaman akhir, Bapak Ibu Saudara. Bersyukur jika kita hari ini percaya kepada Yesus, dan saya yakin Roh Kudus ada dalam hidup kita. Karena tidak akan mudah orang menerima Yesus jika tidak ada Roh Kudus. Yang membuat orang bisa menerima Yesus dan percaya Yesus adalah Tuhan, itu adalah Roh Kudus. Oleh sebab itu, amanat agung ini sangat besar. Amanat agung ini adalah karya Tuhan, visi dan misi Tuhan yang besar. Sehingga ini melibatkan seluruh umat Tuhan, gereja Tuhan. Tuhan bisa melakukan segala hal, apapun Bapak Saudara, sendiri. Tetapi dalam hal ini, Tuhan rindu setiap umat Tuhan terlibat di dalamnya, yaitu menyelesaikan amanat agung. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi Kristus, memberitakan kabar baik di tengah-tengah zaman yang tidak semakin baik. Memang harapan manusia di dunia ini kepinginnya besok, tahun depan, bahkan selamanya baik. Tapi perlu kita juga sadar, firman Tuhan sudah menubuatkan, sampai zaman berakhir, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tetap untuk selamanya. Bumi dan langit yang kita diamini akan berlalu. Oleh sebab itu kita sebagai orang percaya, kita harus hidup dan tinggal dalam firman Tuhan. Dan saya yakin hari ini firman Tuhan akan meneguhkan kita, mengingatkan kita, bahkan mengokohkan iman kita. Apa yang harus kita kerjakan di zaman akhir ini. Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan bersama FOB Ministry. Apa itu FOB? Family of Blessing. Sedikit saya mau saksikan Bapak Saudaraku. FOB memang dibentuk tahun 2014. Kami rindu menjadi berkat, dan tentunya kita semua dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita memiliki satu komitmen untuk hidup semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dipakai oleh Tuhan di zaman akhir ini. Dan saya yakin FOB yang ada sampai hari ini akan terus berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya teringat ketika Yesus diawali dengan 12 orang. Yesus sanggup menjadikan seluruh bangsa ini murid-muridnya. Apalagi di zaman akhir ini, gereja Tuhan yang semakin besar, semakin luar biasa, Tuhan akan pakai kita semua. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Saudaraku. Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan yang ke-20. Di situ konteksnya berjudul perintah untuk memberitakan Injil. Matius 28 ayat 16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, dalam konteks ini kita diajar untuk mendalami, memahami makna daripada amanat agung. Bahkan tidak hanya itu, kita juga diminta untuk melaksanakan amanat agung ini. Mengapa kita harus melaksanakan amanat agung ini? Yang pertama Bapak Saudaraku, karena ini adalah perintah Tuhan. Jadi amanat agung ini adalah perintah Tuhan sendiri. Karena dalam ayat 17 sampai 18 kita bisa melihat, ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Siapa yang menyembahnya? Yaitu murid-murid Tuhan yang percaya.
Walaupun dikatakan selanjutnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Mereka masih harus diyakinkan, Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan sampai hari ini masih banyak orang yang juga ragu-ragu. Percaya kepada Yesus, apakah dia ini memang benar Tuhan atau dia hanya manusia? Dia memang manusia dan Tuhan, dan dia adalah perantara bagi kita orang-orang yang berdosa untuk menerima hidup yang kekal. Ini jangan lupa Bapak Saudaraku. Jadi mengapa kita harus menyampaikan kabar baik ini, kabar sukacita di dalam Yesus ini? Karena ini adalah perintah Tuhan. Dan tidak hanya itu Bapak Saudaraku, ayat 18 mengatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ini wujud pernyataan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu. Ya, Yesus diberi kuasa. Ya, tidak hanya sekedar jadi raja atau presiden di dunia, tetapi dikatakan diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Alam semesta, Bapak Ibu Saudara. Ini satu pernyataan yang harus kita yakini, bahwa Yesus memang adalah pribadi Tuhan. Jika hari ini masih ada yang ragu-ragu, saya mau tegaskan, di dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Yesus ada jaminan, yaitu hidup yang kekal. Dan Dia adalah Tuhan sendiri. Jika Tuhan yang menjamin hidup kita, maka kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu khawatir akan hari esok. Sebab Yesus memberikan jaminan keselamatan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku, luar biasa. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus melaksanakan amanat agung ini? Roma 5 ayat 5 mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan apa? Pengharapan akan hidup yang kekal. Hari-hari ini kita melihat banyak orang yang putus asa. Mereka kecewa, mereka tidak tahu arah hidup ini harus bagaimana. Tetapi dengan belajar amanat agung ini, kita tahu posisi kita sebagai murid Kristus, apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini, yaitu memberitakan kabar baik. Setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus tahu arah hidup kita. Kita harus menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan, kabar kemenangan. Kemenangan menghadapi segala macam masalah, tantangan zaman ini, karena kita disertai oleh Tuhan. Amin. Ya, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Inilah peran Roh Kudus yang ada dalam hidup setiap kita. Jika Bapak Ibu Saudara yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini saya berdoa ya supaya Roh Kudus menjamah hidup Bapak Ibu Saudara. Dan Roh Kudus akan berkarya dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara akan menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Dan hidup yang dijalani akan sangat berarti. Karena Bapak Ibu Saudara berjalan dalam pimpinan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dikatakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh-Nya, yaitu Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sehingga Roma 8 ayat 24 mengatakan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab sebagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Ya, kita sekarang ini memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, oleh karena Roh Kudus memberikan kita jaminan. Ya, Roh Kudus termeterai dalam hidup kita, sehingga kita tidak perlu ragu dan tidak perlu khawatir, karena kita sudah menjadi milik Tuhan. Ini poin yang kedua, yaitu kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Yesus. Amin. Kemudian poin yang terakhir, yaitu poin yang ketiga, mengapa kita harus melaksanakan amanat agung ini? Bapak Ibu Saudaraku, akan saya bagi menjadi 5 ya. Ini konsep yang baru yang ingin saya sampaikan ya. Judulnya saja yang baru maksudnya. 5 yaitu pergilah, kemudian jadikanlah, baptislah, ajarlah, dan ketahuilah. 5 hal ini yang harus kita ingat Bapak Ibu Saudara. Karena di dalam ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah. Saya teringat ketika Tuhan bertemu dengan orang kaya. Dia seorang pemimpin, bahkan masih muda. Dan dia bertemu dengan Yesus dan bertanya, bagaimana Yesus supaya aku bisa menjadi sempurna? Ya, bagaimana guru? Aku ini bisa menjadi sempurna. Ketika Yesus mendengar pertanyaan orang muda yang kaya raya ini, dia menjawab, ya,
taatilah perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, dan lain sebagainya. Lalu anak muda ini menjawab, semua itu sudah aku turuti, semua itu sudah aku laksanakan. Lalu Yesus menjawab, jika kamu hendak sempurna, jualah hartamu dan ikutlah aku. Ya, jualah hartamu dan bagikan kepada orang-orang miskin dan ikutlah aku. Bapak Ibu Saudara, konsep pergi di sini saya bisa melihat ketika orang muda yang kaya, bahkan dia tidak hanya muda dan kaya, tapi dia seorang pemimpin kalau kita lihat dalam kisahnya. Ya, dia diminta untuk menjual apa yang dia miliki dan ikutlah Yesus kalau mau sempurna. Ini satu takaran ukuran yang tidak mudah, apalagi zaman sekarang Bapak Ibu Saudara. Ya, orang yang sudah nyaman, hidup enak, ya, itu sudah ibaratnya wis topnya manusia lah ya. Masih muda, kaya, dan juga pemimpin. Suruh menjual semua yang dia miliki dan ikut Yesus. Kata pergilah ini bukan berarti kata pergi kita beranjak begitu saja. Tapi itu juga ketika percaya kepada Yesus, kita diminta untuk pergi dari cara hidup yang lama kita. Kita buang, kita mulai melangkah hidup bersama dengan Yesus. Dan sebenarnya hal inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan anak muda ini, Bapak Ibu Saudara. Supaya dia bisa melihat pengharapan, ada jalan yang memang dia harus lakukan. Yaitu hidup berjalan bersama dengan Tuhan sampai pada akhir. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita melihat kisah anak muda ini, akhirnya dia pergi dengan sedihnya. Karena dikatakan banyak hartanya. Mungkin pada waktu itu Yesus menguji, melihat isi hati anak muda itu. Bagaimana dia lebih mengasihi hartanya, kondisi saat itu, pada waktu itu, dia lebih mengasihi keadaannya pada waktu itu, atau dia mau mengasihi Tuhan. Namun dia memilih untuk pergi meninggalkan Tuhan, lebih mengasihi keadaannya. Ya, sedih juga Bapak Saudaraku kalau kita lihat peristiwa itu. Namun Bapak Saudaraku, kata pergilah di sini banyak hal kita bisa belajar dan mendalami. Namun sebagai orang-orang percaya, murid Yesus, kita diajak untuk pergi. Ya, pergi untuk memberitakan kabar baik. Amin. Seperti Abraham, dia pergi seolah-olah tanpa arah. Tapi ketika dituntun oleh Tuhan, ternyata dia melihat mujizat demi mujizat, pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan. Bahkan Abraham sampai mengenal Tuhan, sehingga dia disebut sebagai orang yang beriman. Amin, Bapak Saudaraku. Ya, jadi kata pergilah ini jika kita ungkapkan, kita singkapkan, Tuhan akan membuka banyak hal pengertian kata pergi. Bukan hanya sekedar kita mau pergi sekolah, pergi kuliah, pergi kerja. Tapi kita pergi melakukan apa yang Tuhan mau setiap hari. Amin. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ini berbicara tentang pergi dengan membawa kabar baik. Di kantor Bapak Ibu Saudara bisa menjadi saksi, di sekolah Bapak Ibu Saudara bisa menjadi saksi, bahkan di komunitas kita. Ketika saya melayani di komunitas lansia, banyak orang-orang yang sudah tua Bapak Ibu Saudara, mereka memiliki semangat hidup. Walaupun mereka kadang menangis sendiri. Ya. Dan kemudian ditanya, kenapa menangis? Karena teringat waktu muda, kenapa aku tidak semangat seperti hari ini untuk memberitakan kabar baik? Kenapa aku baru sadar di lansia ini aku percaya Yesus? Bapak Ibu Saudaraku, ya tidak ada kata terlambat untuk kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Walaupun sudah usia lansia, tapi kita masih bisa berdoa bagi anak cucu dan orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita masih menunjukkan semangat untuk memuji Tuhan, bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Amin. Sekali lagi tidak ada kata terlambat untuk orang-orang yang sudah lansia untuk bisa dipakai oleh Tuhan. Saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang sudah lansia, terus tetap semangat berdoa bagi anak cucu menantu dan orang-orang sekitar saudara. Doakan mereka dan kita pasti akan menjadi berkat. Amin. Kemudian baptislah, ini pekerjaan Tuhan dan ini dilakukan memang untuk pelayan-pelayan Tuhan. Ya, untuk membaptis mereka yang percaya kepada Yesus. Jika Bapak Ibu Saudaraku merindukan pelayanan baptisan air, kami dari FOB Ministry siap untuk membantu Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, untuk menerima baptisan air. Karena saya yakin banyak gereja Tuhan yang juga sanggup dan mau melayani Bapak Ibu Saudara untuk dibaptis. Dan saya yakin di zaman akhir ini akan banyak tuayan yang akan datang untuk percaya datang kepada Yesus dan mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Ini kesempatan Bapak Ibu Saudara, kita harus bergairah dalam hal ini untuk dipakai oleh Tuhan. Kemudian dikatakan dan ajarlah
mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Yesus kepada kita. Ya, kita harus bawa mereka untuk datang kepada Tuhan, menerima pengajaran yang benar, dan tentunya melalui orang-orang pelayan-pelayan Tuhan yang ditunjuk sebagai guru, sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pendeta. Ya, mari Bapak Saudaraku, kita terlibat di dalamnya untuk kita menjadi berkat, ya, menjadi saksi Kristus. Dan yang terakhir, seringkali kita lupa. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Tuhan menyertai kita. Jangan lupa, penyertaan Tuhan selalu ada. Dia adalah Tuhan yang Immanuel, dimanapun kita berada, Dia selalu ada. Kita tidak pernah sendirian. Oleh sebab itu, jangan ragu, jangan khawatir. Dengan memahami dan melaksanakan amanat agung ini, kita dibawa Tuhan untuk memaknai kehidupan ini. Ya, kondisi apapun kita. Mungkin kita orang yang tidak, mohon maaf, cacat. Kita kurang Bapak Ibu Saudaraku dalam hidup ini, tapi Tuhan bisa pakai. Ya, saya teringat Nick Vujicic, dia tidak mempunyai lengan kanan, ya, tangan kanan dan kaki. Tapi Tuhan pakai luar biasa, menjadi berkat di mana dia berada. Ya, keterbatasan fisik tidak membatasi karya Tuhan untuk kita bisa dipakai oleh Tuhan menunjukkan kebaikan, kemurahan Tuhan. Ya, janganlah kita merasa minder, janganlah kita merasa takut atas kekurangan hidup kita, tubuh kita, fisik kita. Tapi justru Tuhan akan menyatakan kebaikan dan kemurahan melalui orang-orang yang mengalami kekurangan fisik. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara di zaman akhir ini. Mari siapkan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa sehingga nama Tuhan dimuliakan. Amin, Bapak Saudaraku. Sekali lagi Roh Kudus menyertai kita. Roh Yesus sendiri menyertai kita untuk kita menjadi pelaku firman dan menggenapi amanat agung. Amin, Bapak Saudaraku. Bersiaplah apa yang Tuhan janjikan. Saudara, mujizat-mujizat karya Tuhan yang besar akan kita alami ketika kita melakukan amanat agung. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami, membuat kami bergairah untuk menjadi berkat, menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kami tahu kami adalah manusia-manusia yang lemah, tapi ketika Engkau menjamah kami, Engkau hadir dalam hidup kami, Engkau memampukan kami, bahkan mengubah hidup kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau sudah mengampuni kami, Engkau sudah menguduskan kami dengan firman-Mu. Hari ini Tuhan, kami rindu Engkau pakai kami menjadi alat-Mu. Apapun kondisi hati kami saat ini, Engkau yang menguatkan, Engkau yang menghiburkan. Bahkan jika hari ini ada yang sakit, Tuhan, Engkau jamah mereka. Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Sakit penyakit disembuhkan. Engkau, Tuhan, menjamah mereka yang saat ini sedang mengalami keterpurukan. Engkau menjamah mereka yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Bahkan saat ini yang sedang mengalami apapun masalahnya, Tuhan. Engkau, Tuhan, jamah. Sebab kami tahu Engkau adalah pribadi Tuhan yang mengutus setiap kami untuk menyampaikan kabar baik ini, yaitu kabar keselamatan di dalam Yesus. Terima kasih Bapa, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Kami percaya Engkau menjamah kami. Hari ini Tuhan, kami angkat tangan kami naikkan syukur kami, sebab kami berjumpa dengan pribadi-Mu, pribadi Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Dan hari ini jika kami mendengar firman-Mu, dan ketika kami percaya kepadamu, kami yakin ada mujizat. Kami yakin ada pembaharuan dalam hidup kami. Dan hidup kami dipulihkan. Berkati kami Tuhan. Berkati keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Bahkan kota dimanapun kami berada, bangsa dan negara kami, para pemimpin pejabat orang kuat negeri ini, presiden, wakil, para menteri, seluruh aparat dalam kuasa otoritas Tuhan. Kendalikan bangsa ini dengan roh takut akan Engkau. Ampunilah Tuhan bangsa kami, pulihkanlah negeri kami. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat dan sejahtera Tuhan selalu ada mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Dan kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman